Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat bagikan salam kita hadiahkan kepada umat junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengarah kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, untuk tidak berpanjang mukadimah, saya akan membacakan. Saya akan memberikan satu ceramah yang berjudul Berdoalah Sepanjang Hayat. Sebelum masuk materi, saya akan menceritakan suatu kisah yang mana seperti realita di dunia mahasiswa. Seorang mahasiswa yang sedang menghadapi ujian besar dalam hidupnya, ia telah bersiap dengan baik, belajar keras, dan berusaha semaksimal mungkin. Namun dalam dirinya, ia merasa semakin cemas dan ragu akan kemampuannya. Ketakutan dan kegagalan menghantuinya. Dan tekanan dari keluarga dan teman-temannya semakin membuatnya tertekan. Dalam keputusasaannya dia memutuskan untuk berpedalam ibadahnya dan memperbanyak waktu untuk berdoa. Setiap hari dia memohon petunjuk dan kekuatan kepada Allah SWT. Dalam doanya, ia menyampaikan semua ketakutannya, keraguannya, dan keinginannya untuk berhasil. Ia juga meminta agar Allah memberikan keberkahan dan keindahan dalam menghadapi ujian dalam hidupnya. Dengan doanya, mahasiswa tersebut merasa lebih tenang dan yakin bahwa Allah selalu mendengar doanya. Hal ini memberikan kekuatan untuk tetap berjuang dan tidak menyerah menghadapi segala ujian yang diberikan kepadanya. Meskipun ujian itu sulit, seberapa hantangan dan badai yang menghalanginya, ia yakin bahwa dengan izin Allah, ia mampu melewati rintangan dan meraih kesuksesan. Dengan tekad yang kuat dan kepercayaannya yang tak tergoyahkan kepada Allah, mahasiswa tersebut akhirnya berhasil melatih ujian hidupnya dengan baik sehingga dia meraih prestasi yang gemilang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Kisah ini merupakan contoh dari penerapan mahasiswa di mana ia merasa kesulitan, keraguan, bahkan banyak tekanan dalam hidupnya. Masuk dalam materi. Lantas, apa dimaksud dengan doa? Tentunya kita dah tahu dengan doa, tapi kita tidak tahu dengan pengertiannya. Doa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, doa bukan hanya semata untuk memohon pertolongan Allah dalam memecahkan problem manusia yang dihadapinya. Akan tetapi, dalam konteks secara luas, sebagai suatu kebutuhan dalam rangka ibadah. Apabila manusia terlahir ke dunia, ia tentu akan mengalami berbagai kejadian, baik kejadian itu menyenangkan maupun kejadian yang membuat hatinya dalam keadaan sedih. Baik, kita mendapat nikmat ataupun musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada manusia.
Doa tetap wajib digunakan oleh manusia sebagai bentuk komunikasi kepada Allah, sehingga ada harapan yang besar agar musibah yang terjadi dan diganti dengan nikmat ataupun yang belum terjadi dapat diganti dengan takdir yang lebih baik lagi. Begitu dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, manusia harus berdoa agar nikmatnya terus mengalir dalam kebaikan yang akan ditambah tanpa menghilangkan dan mengurangi keimanannya yang ada dalam dirinya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala semakin senang karena hambanya tetap berdoa untuk meraih sikap tawadu. Doa adalah senjata umat Islam dan sarana untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh, suara yang lembut, tulus, khusyuk, dan yang diiringi dengan harapan bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk berdoa sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jannata dakhirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berdasarkan ayat di atas, jelas sudah bahwa Allah telah menganjurkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah telah berjanji dalam ayat tersebut akan mengabulkan doa hambanya yang meminta atau memohon kepadanya. Jadi, ketika berdoa, maka manfaatnya adalah doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Menurut Ibnu Katsir, berdoa merupakan sebagian dari karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganjurkan kepada hambanya untuk berdoa kepadanya dan menjamin untuk memperkenankan permintaan mereka. Berikutnya, pada tafsir Jalalain, maksud dari berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian adalah sembahlah aku, niscaya aku akan memberi pahala kepada kalian. Pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya, yaitu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka. Dapat dibaca sayadkhuluna atau sayadkhuluna. Menurut bacaan keduanya, artinya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang terhina. Berdoa tidak hanya dilakukan dalam kesulitan, tetapi ketika kita dalam keadaan yang baik, berdoalah sepanjang hayat. Berarti kita senantiasa berkomunikasi dengan Allah dan meminta bimbingan dalam setiap keputusan dan langkah kita. Berdoa juga membantu kita untuk lebih bijak dan lebih dewasa. Kenapa demikian? Dengan berdoa, kita dapat meminta bimbingan Allah dalam setiap keputusan dan langkah kita, sehingga kita tidak akan terjebak dalam kesalahan dan kesilapan. Berdoa juga berbantu untuk kita menjadi lebih sabar dan lebih tahan banting. Dengan berdoa, kita dapat meminta Allah untuk memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita, sehingga kita dapat menghadapi ujian dan cobaan dengan lebih baik. Berdoa juga memberikan kita
menjadi lebih beragama, yang lebih dekat dengan Allah. Dengan berdoa juga, kita dapat meminta Allah untuk memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita dapat menjadi lebih beragama dan lebih dekat dengannya. Maka dari itu, mulailah kita berdoa sepanjang hayat. Berdoa kita dalam kesulitan, berdoalah ketika kesulitan. Berdoalah kita dalam keadaan yang baik. Dan berdoalah kita dalam setiap keputusan dan langkah kita. Dengan berdoa, kita dapat menjadi lebih bijak, lebih dewasa, lebih sabar, lebih beragama, dan intinya lebih dekat dengan Allah. Kesimpulan dari ceramah saya, berdoalah sepanjang hayat adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan dan bimbingannya dalam setiap kesulitan dan keputusan yang kita ambil. Berdoa sepanjang hayat adalah cara kita untuk menunjukkan kesadaran dan ketaatan kita kepada Allah. Berdoalah sepanjang hayat adalah cara kita memperoleh pengetahuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya pesankan, mari kita berdoa sepanjang hayat, memohon pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesulitan dan keputusan yang kita ambil.